Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi dinamika pasokan atau penyediaan perumahan. Dengan dosen pengampu Pak Frendika. Sebelum ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Perkenalkan, saya. saya Nabila Viral Fatinuha dengan NRP akhir 1052. Saya Lutfiani Fatih Prasnawa dengan RP akhir 1069. Saya Gaftani Zadanhak dengan RP akhir 1148. Saya Zulma Dwi Rahma dengan NRP akhir 1146. Nah, materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu ragam faktor penyediaan perumahan. Kemudian yang kedua ada ragam faktor yang mempengaruhi. Dan yang ketiga yaitu peraturan yang mempengaruhi perumahan. Oke, yang pertama penduluhan. Jadi, dalam penyediaan perumahan itu terdapat dinamika atau siklus terjadinya yang dimana di dalamnya itu memiliki karakteristik, sistem, serta tujuan yang berbeda dan itu dapat dibandingkan. Nah, dinamika ini dipelajari agar kita dapat menganalisis untuk penyediaan perumahan hingga bentuk pendekatannya, sehingga mampu untuk mempertimbangkan untuk peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Oke, kemudian yang bab 1 ada ragam aktor penyediaan perumahan. Oke, tentunya untuk penyediaan perumahan pastinya ada banyak-banyak aktor yang terlibat untuk eh, untuk pengembangan, pembiayaan, regulasi dan pengelolaan. Nah, untuk aktor di sektor publik yang pertama itu ada pemerintah pusat. Jadi ada Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR atau BPN. Kemudian selanjutnya ada pemerintahan daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Di situ melaksanakan kebijakan dan program perumahan di daerah. Kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA yang merencanakan dan mengintegrasi program perumahan dengan pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Perumnas, Pembangunan dan Penyediaan Perumahan terutama untuk MBR. Kemudian ada PT Sarana Bukti Infrastruktur atau SMI yang menyediakan pembinaan untuk pembangunan perumahan. Yang terakhir dari sektor publik ada Lembaga Pembiayaan Perumahan, yaitu Pusat Pengolahan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP. Dan yang terakhir ada Bank Tabungan Negara atau BTN. Selanjutnya ada sektor swasta. Untuk sektor swasta sendiri yang pertama ada pengembangan perumahan. Sebagai contoh dari pengembangan perumahan ini membangun perumahan untuk berbagai kalangan dari MRI hingga masyarakat berpenghasilan tinggi. Kemudian jenis pengembangannya adalah besar, menengah, dan kecil. Yang kedua dari sektor swasta ada kontraktor membangun rumah sesuai dengan pesanan dari pengembangan atau masyarakat. Jenis kontraktor yaitu besar, menengah, dan kecil. Yang terakhir ada lembaga keuangan, bank, dan lembaga keuangan non-bank yaitu menyediakan kredit rumahan bagi masyarakat. Kemudian ada sektor masyarakat. Yang pertama, masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR membeli rumah melalui program pemerintahan seperti KPR atau Sejahtera. Yang kedua, membangun rumah secara swadaya. Selanjutnya ada masyarakat berpenghasilan menengah, membeli rumah dan pengembangan, kemudian membangun rumah sendiri. Dan yang terakhir ada masyarakat berpenghasilan tinggi, membeli rumah mewah, membangun rumah sendiri. Oke, untuk mewujudkan aktor dalam pembangunan tersebut tentunya ada tantangan. Yang pertama, koordinasi antara aktor. Kurangnya koordinasi di antara aktor dapat menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih dalam penyediaan perumahan. Kemudian ketersediaan lahan yang kurang, maka dari itu pemerintah harus menyediakan lahan yang terbatas itu. Kemudian ada kemampuan finansial masyarakat. Selanjutnya ada solusi dari tantangan tersebut. Yang pertama meningkatkan koordinasi antar aktor.
Kemudian yang kedua meningkatkan ketersediaan lahan, yang ketiga memberikan subsidi dan insentif, dan yang terakhir dari solusi ini ada pengembangan program perumahan yang inovatif. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi penyediaan perumahan. Nah, di sini ada 8. Yang pertama adalah ketersediaan lahan. Jadi yang pertama itu adalah lokasi. Nah, tentunya lahan dengan lokasi yang strategis akan cenderung lebih diminati. Lalu yang kedua adalah ukuran dan bentuk lahan. Di sini ukuran dan bentuk lahan itu harus sesuai dengan rencana pengembangan. Lalu kualitas lahan, di sini kualitas lahannya itu dari kualitas fisik lahannya, terus topografi, tanah, dan kemampuan lahan. Lalu yang kedua ada kebijakan penataan ruang. Yang pertama ada zonasi. Nah, maksud dari zonasi ini adalah zona yang sudah dimanfaatkan sebagai tempat untuk perumahan. Lalu yang kedua ada rencana tata kota. Nah, lahan yang dalam perkembangan wilayah ini sudah diatur dalam uh, sudah diatur sebagai perumahan. Lalu yang ketiga, kepadatan penduduk. Ini tuh kepadatan penduduk yang tinggi itu tentunya itu akan berpengaruh terhadap kualitas hidup penduduk. Lalu ada kondisi ekonomi. Yang pertama ada penghasilan. Nah, penghasilan ini tuh adalah kemampuan seseorang untuk membeli atau menyewa rumah. Lalu yang kedua ada pertumbuhan ekonomi wilayah. Tentunya harga perumahan akan terus melonjak di wilayah yang bertumbuh. Lalu yang terakhir adalah tingkat bunga, yang dimana tinggi atau rendahnya suku bunga akan mempengaruhi daya beli perumahan. Lalu yang keempat ada kondisi demografi. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Nah, ketika populasi daerah itu berkembang, tentunya permintaan perumahan itu akan meningkat. Lalu struktur usia penduduk, struktur usia tertentu akan mencari perumahan yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang terakhir adalah migrasi penduduk. Nah, migrasi masuk dan keluar akan mempengaruhi permintaan perumahan di kedua lokasi. Selanjutnya yaitu faktor kondisi lingkungan dan demografis. Dan faktor ini ada 3 jenis, yaitu lokasi geografis seperti lokasi dan jarak ke pusat pelayanan, topografi dan geologi seperti ketersediaan tanah dan bahan bangunan, dan sumber daya alam seperti air, minyak, dan gas, yang dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan perumahan. Kemudian ada faktor ketenaga kerjaan. Ada gaji dan upah yang dimana tentunya tingkat gaji dan upah berpengaruh terhadap ketersediaan dana untuk membeli rumah. Jadi semisal ada tenaga kerja yang memiliki gaji dan upah yang rendah, mereka tentunya akan kesulitan dalam membeli rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Jadi semisal ada tenaga kerja yang bekerja di sektor yang tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan, itu juga bisa menyebabkan mereka kesulitan dalam membeli rumah. Lalu mobilitas pekerja seperti ketersediaan transportasi dan pekerjaan yang dekat dengan rumah itu juga dapat berpengaruh terhadap kebutuhan rumah. Faktor pembiayaan. Ada kredit pemilikan lahan atau KPL, kredit mikro perumahan, dan kredit konstruksi. Yang dimana ketiga kredit ini pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Lalu yang terakhir, yaitu faktor stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Jadi, stabilitas politik itu sendiri dapat mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Dan kebijakan pemerintah, seperti peraturan yang mengatur pembiayaan dan pendirian rumah, dua faktor ini juga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan rumah. Nah, masuk ke materi yang terakhir, yaitu peraturan, kebijakan, dan program terkait penyediaan perumahan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke beragam kebijakan, kita harus tahu kebijakan sendiri itu apa. Jadi, kebijakan itu adalah arah atau tindakan yang mempunyai sebuah tujuan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Nah, masuk ke kebijakan yang pertama, di sini ada hunian berimbang. Hunian berimbang ini memiliki landasan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan juga Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012. Nah, eh, salah satu contoh kasusnya yaitu terkait pembangunan IKN. Nah, nantinya di IKN ini akan menerapkan hunian berimbang. Nah, maksud dari hunian berimbang ini apa? Jadi di IKN nantinya akan menerapkan konsep 1:2 dan banding 3 ya, yang mana sesuai dengan landasan yang sudah disebutkan. Nah, nantinya maksud dari konsep 1:2 banding 3 ini apa? Nantinya konsep ini akan menerapkan di mana suatu wilayah tersebut jika dibangun sebuah rumah mewah, maka juga dipastikan akan ada dua rumah menengah dan juga tiga rumah sederhana. Nah, mengapa demikian? Karena selain untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat di wilayah tersebut, nantinya di wilayah ini juga akan terbentuk komunitas yang rukun dan heterogen, sehingga mereka bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah, kesimpulannya, hal ini diterapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyediaan perumahan yang mana berhubungan dengan keterbatasan lahan dan harga yang tinggi dan tidak meratanya stok perumahan untuk berbagai golongan masyarakat. Lanjut. Yang kedua ada kebijakan serah terima PSU. Nah, PSU ini apa? Jadi PSU ini merupakan singkatan dari prasarana, sarana, dan utilitas. Nah, serah terima PSU adalah penyerahan tanah dengan dan atau tanpa bangunan dalam bentuk sebuah tanggung jawab pengelolaan dari pengembang atau developer kepada pemerintah. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi salah satu kasusnya serah terima PSU perumahan, Rama berikan apresiasi kepada pengembang. Nah, mengapa diberikan apresiasi? Karena salah satu developer perumahan ini mampu melewati masa seleksi dari pihak pemerintah yang mana ketika developer perumahan ini melakukan transaksi jual beli, tentunya mereka menawarkan fasilitas yang harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, yang mana nantinya ketika digunakan oleh konsumen, pemerintah ini bisa mempertanggungjawabkan fasilitas yang ada dan ketika rusak, pemerintah ini bisa membenarkan secara legal karena sudah melakukan seleksi PSU sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kesimpulannya, serah terima PSU ini harus dilaksanakan dengan teliti dan tanpa melewatkan semua syarat yang ada agar perawatan PSU oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan menghindari dampak negatif yang nantinya akan dirasakan secara langsung oleh konsumen. Nah, untuk kebijakan yang terakhir di sini ada skema insentif dan disinsentif. Landasan yang digunakan di sini ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Nah, maksud dari skema insentif dan disinsentif ini apa? Jadi, insentif ini diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang pengembangannya ini didukung dan pantas untuk mendapatkan insentif. Sedangkan disinsentif ini pembatasan atau pencegahan terkait penataan ruang yang bukan menjadi prioritas. Nah, salah satu contoh kasus yaitu ada terkait dilema antara pertanian dan pariwisata yang ada di Yogyakarta, khususnya di daerah Kaliurang. Nah,
Jadi di sana ini terdapat sebuah kasus yang mana lahan pertanian ini dialihfungsikan menjadi lahan pariwisata. Nah, hal tersebut bisa mengganggu berbagai sektor, mulai dari sektor lahan itu sendiri sampai ke sektor ekonomi para masyarakatnya, yang mana ekonomi utama mereka ini ditunjang melalui lahan pertanian, bukan lahan pariwisata. Nah, eh, kesimpulannya, pemberian insentif dan disinsentif ini memegang peran penting dalam penjaminan masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri agar rencana tata ruang ini dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga menghindari resiko ketimpangan dari berbagai sektor. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan terkait dinamika penyediaan perumahan ini, yaitu materi ini mencakup berbagai jenis dan faktor yang mana berpengaruh terhadap kelayakan atau arti dari sebuah rumah itu sendiri. Nah, kita masih bisa menemukan banyaknya permasalahan penyediaan perumahan di Indonesia, yang mana hal ini harus diatasi dengan berbagai inovasi dan solusi yang bisa dimulai dengan cara kita mempelajari terkait dinamika penyediaan perumahan ini. Nah, kurang lebih sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.